Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan langsung masuk ke pusaran perdebatan salah satu teori paling revolusioner dalam sains. Yap, Kita akan kupas tuntas bab 7 dari mahakarya Charles Darwin, The Origin of Species. betul sekali. Bab ini tuh semacam arena ya, tempat Darwin secara terbuka bergulat dengan berbagai keraguan, pertanyaan sulit gitu. Yang dia udah duga bakal muncul ya? Iya, yang dia antisipasi atau mungkin emang udah dilontarkan ke dia soal teori seleksi alamnya Misi kita kali ini yaitu membedah argumen tandingan tersebut. dan memahami gimana Darwin menjawabnya. Kita sajikan intisarinya buat Anda semua, Penting banget sih ini. iya kan? Soalnya melihat gimana Darwin hadapi kritik ini tuh ngasih kita pemahaman yang lebih kaya soal kekuatan, ya sekaligus keterbatasan lah ya, dari teori evolusi via seleksi alam. Oke, mari kita mulai kupas. Nah, sebelum kita masuk ke keberatan spesifik di bab 7, kita ingat-ingat dulu inti teori Darwin, Oke. yaitu spesies berevolusi secara bertahap, variasi yang untung cenderung lestari, yang populer banget disebut survival of the fittest itu. Tapi Darwin sendiri sadar kan, teorinya nggak bakal langsung diterima gitu aja. Kayaknya dia udah siap banget ya menghadapi kritik. Tepat. Dia tuh buka bab 7 dengan ngakuin, wah pasti banyak nih kesulitan yang muncul di benak pembaca. Nggak ngindar dia ya. Sama sekali nggak, justru dijadiin fokus. Dia nulis kira-kira bunyinya, jauh sebelum pembaca sampai bagian ini, serangkaian kesulitan pasti akan muncul di benaknya. Nah, bab ini upayanya dia buat jawab tantangan itu, secara sistematis. Oke, salah satu sanggahan awal yang dia angkat nih, katanya dari naturalis Jerman, itu soal anggapan keliru kalau teorinya bilang semua makhluk hidup itu nggak sempurna. Gimana Darwin lurusin ini? Nah, ini menarik nih. Darwin klarifikasi, dia nggak ngomongin sempurna atau nggak sempurna secara absolut gitu. Terus gimana? Di bab 7, dia bilang, apa yang sebenarnya saya katakan adalah bahwa semua makhluk hidup tidak sesempurna yang seharusnya bisa dalam kaitannya dengan kondisi mereka. Gitu. Jadi kuncinya di relativitas. Relatif terhadap lingkungan. Iya, dan lingkungan yang dinamis yang berubah-ubah. Oh, jadi bukan soal cacat bawaan gitu ya, tapi lebih ke ketidakcocokan yang terus-menerus karena dunia selalu berubah. Persis. Buktinya, kata Darwin, coba lihat gimana spesies asli di banyak tempat itu bisa kesingkir sama pendatang baru. Yang kebetulan lebih pas sama kondisi saat itu. Nah, kesempurnaan itu kayak target bergerak, nggak statis. Ini juga ngejelasin kenapa misalnya organisme di Mesir kuno kok kayaknya stabil ribuan tahun. Kenapa tuh? Ya, kalau lingkungannya relatif nggak berubah banyak, seleksi alam kan nggak punya alasan kuat buat dorong perubahan besar. Gitu logikanya. Oke. Jadi kesempurnaan itu relatif dan tergantung kondisi. Cukup jelas sih. Nah, sekarang kita masuk ke keberatan yang lebih teknis nih. Yang sering jadi batu sandungan utama kan? Yang ditekankan sama Mifat. Iya, Mifart. Gimana mungkin tahap awal yang kecil banget dari suatu struktur kompleks itu bisa ngasih keuntungan yang cukup signifikan. Sampai seleksi alam ngeh gitu. Bukannya tahap awal itu malah nggak guna atau bahkan rugi. Ini jantung perdebatannya waktu itu. Sengit banget. Dan Darwin nanggepinnya serius banget di bab 7. Dia kasih banyak contoh konkret. Tantangan soal nilai perubahan kecil-kecil gitu ya. Betul. Nilai dari perubahan inkremental yang super kecil. Contoh klasiknya jerapah. Itu gimana? Masa leher yang cuma sedikit lebih panjang bisa jadi pembeda? Argumen Darwin di sini fokusnya ke kondisi kritis. Dia bilang, coba bayangin pas masa paceklik atau kekeringan. Oke. Bahkan keunggulan seuprit, misalnya bisa jangkau ranting 1-2 inci lebih tinggi dari yang lain, itu bisa jadi beda antara hidup dan mati. Masuk akal kalau kondisinya ekstrim ya. Individu yang punya sedikit keunggulan ini lebih mungkin bertahan, terus bereproduksi, dan nurunin sifat leher atau kaki depan yang sedikit lebih panjang itu. Dia nulis, individu-individu yang merupakan penjelajah tertinggi akan sering dilestarikan. Tapi Mifert kan nanya balik nih. Kalau gitu, kenapa nggak semua hewan berkuku jadi berleher panjang? Kan kayaknya logis kalau itu selalu untung. Nah, disinilah Darwin nunjukin kerendahan hati ilmiahnya. Dia ngaku, ya kita nggak tahu semua faktor ekologi yang rumit banget itu. Nggak sesimpel itu ya. Nggak, mungkin dia spekulasi, satu habitat itu nggak bisa nampung terlalu banyak hewan gede. Atau mungkin ada tekanan seleksi lain yang berlawanan yang kita nggak sadar. Intinya, dia bilang, kita tidak tahu mengenai kondisi yang menentukan jumlah dan jangkauan setiap spesies.
Evolusi itu hasil tarik ulur banyak faktor ekologis, kompleks. Oke, penjelasan soal jerapah ini nyentuh adaptasi skala besar ya. Tapi Mivart juga nyorot struktur yang spesialis banget. Contohnya paus balen itu kan struktur penyaring makanan yang rumit banget di mulutnya. Gimana coba itu bisa evolusi selangkah demi selangkah? Nah, buat yang ini, Darwin pakai analogi cerdas dari dunia unggas. Unggas, gimana tuh? Dia nunjuk ke bebek shoveler. Bebek ini paruhnya punya struktur kayak sisir halus gitu, namanya lamele. Lembaran-lembaran tipis. Oh iya, pernah lihat kayaknya. Buat nyaring makanan dari air kan? Betul, fungsinya nyaring partikel kecil dari air. Nah, Darwin ngelihat ini tuh mirip banget. Prinsip dasarnya sama balen paus. Walaupun skalanya jauh beda ya. Jadi kayak versi simpelnya balen gitu. Tepat. Ini nunjukin kalau struktur perantara itu bisa fungsional banget buat tujuan yang mirip, tapi lebih sederhana. Misalnya, nyaring partikel kecil versus plankton gede. Menarik analoginya. Tiap tahap peningkatan efisiensi nyaring itu bisa ngasih keuntungan. Kayak kita nemu saringan dapur, terus sadar itu bisa jadi nenek moyang filter industri canggih gitulah. Prinsip dasarnya ada, terus disempurnain. Contoh yang bagus. Nah, gimana kalau ikan pipih yang matanya pindah ke satu sisi kepala itu? Mivart pasti nganggap ini masalah gede banget kan? Oh ya, jelas. Transformasi mendadak susah dibayangin. Tapi perubahan bertahap kayaknya nggak guna di awal. Iya, Mivart nyorot ini sebagai bukti kalau evolusi bertahap itu mustahil. Tapi Darwin, dia ngutip pengamatan naturalis namanya Malm. Dia nawarin penjelasan yang cukup mengejutkan. Gimana penjelasannya? Jadi, ikan pipih muda, kelompok Pleuronectida, kayak ikan sebelah atau halibut gitu, lahirnya simetris, mata di kedua sisi. Tapi karena badannya pipih dan nggak punya kantung renang, mereka cenderung jatuh miring ke dasar laut. Oke, terus hubungannya sama mata pindah? Si Malmini ngamatin, ikan muda ini aktif muter mata bagian bawah ke arah atas. Buat ngelihat sekeliling. Oh, jadi dia usaha gitu ya? Nah, Darwin argumennya, kebiasaan ini yang dilakuin terus-menerus selama jutaan tahun, itu ngasih tekanan seleksi. Tekanan seleksi dari kebiasaan. Individu yang kebetulan punya sedikit kemampuan muter mata lebih baik, atau bahkan matanya emang sedikit geser secara anatomi, dia bakal punya keuntungan visual pas di dasar laut. Sedikit demi sedikit, seleksi bakal mempertahankan pergeseran ini, sampai akhirnya jadi asimetris total di ikan dewasa. Jadi, kebiasaan bisa dorong evolusi struktural. Gitu kata Darwin. Penjelasan yang cerdik ya. Tapi kok kedengerannya agak mirip ide Lamarck ya, soal kebiasaan yang diwariskan gitu. Apa ini argumen tipikal Darwin? Pertanyaan bagus. Darwin emang kadang-kadang masih mempertimbangkan efek use and disuse, penggunaan dan penghentian penggunaan, yang agak berbau Lamarckian. Meskipun inti teorinya tetap seleksi alam terhadap variasi yang ada. Jadi ini kasus khusus. Untuk kasus ikan pipih ini, kayaknya ini cara dia ngejelasin transisi yang kelihatan mustahil. Lewat keuntungan fungsional di tiap tahap kecil, yang didorong perilaku ikan itu sendiri. Mungkin lebih kayak solusi spesifik buat masalah yang susah banget dijelasin saat itu. Darwin kayaknya punya banyak banget ya contoh buat jawab Mivart. Dia juga bahas struktur lain kan, kayak organ pertahanan kecil di bintang laut atau struktur aneh di hewan koloni gitu. Betul. Dia pakai logika serupa buat kasus-kasus lain yang kelihatan rumit. Misalnya Pedicellariae di Echinodermata. Itu kelompok hewan kayak bintang laut, bulu babi. Oh, penjepit kecil-kecil di kulitnya itu ya? Iya, itu. Ngutip riset Agassiz, Darwin nunjukin ada gradasi. Dari duri biasa sampai penjepit kompleks ini. Di mana tiap tahap perantara itu ngasih fungsi pertahanan atau pembersihan yang lebih baik. Begitu juga sama Avicularia dan Vibracula di Polyzoa. Hewan koloni kecil kayak lumut gitu. Yang bentuknya aneh itu. Aneh banget. Satu kayak kepala burung kecil Avicularium, satu lagi kayak bulu cambuk, Vibraculum. Tapi keduanya asalnya dari modifikasi individu zooid di koloni itu. Darwin nunjukin gimana perubahan bertahap dari bagian mulut sel bisa ngasilin struktur-struktur ini. Masing-masing punya fungsi perlindungan atau pembersihan. Poin utamanya, konsisten. Evolusi bertahap itu mungkin asal tiap langkah kecil ngasih keuntungan. Tapi dia juga ngaku kan, nggak semuanya bisa dijelasin cuma pakai seleksi langsung. Gimana soal struktur bunga yang rumit, atau beda kelopak di bunga matahari misalnya? Nah, ini penting. Darwin tuh nggak dogmatis cuma soal seleksi alam. Dia ngakuin ada peran hukum pertumbuhan.
Hukum pertumbuhan, maksudnya Kecenderungan organisme berkembang dalam pola tertentu gitu. Terus ada korelasi bagian. Kalau satu bagian berubah, bagian lain ikut berubah. Terus posisi relatif organ, bahkan efek kalau suatu fungsi berhenti dipakai. contohnya gimana? Misalnya, bunga kleistogami. Itu bunga yang nggak pernah mekar, tapi bisa ngasilin biji. Mungkin berkembang karena kondisi pertumbuhan, atau karena kelopaknya nggak aktif. Bukan murni seleksi langsung. Oh, Terus bedanya bunga tepi sama bunga tengah di keluarga aster kayak bunga matahari, itu juga terkait posisi dan interaksi bagian pas perkembangan. Kalau variasi ini nggak ngerugiin, ya bisa aja diwariskan. oke. Nah, ini nyambung ke teka-teki lain yang dia bahas. Kenapa ciri-ciri yang kelihatannya nggak penting secara fungsi, kayak pola urat daun atau jumlah kelopak bunga, kok malah sering dianggap penting banget sama ahli taksonomi buat ngelompokin spesies? Ini wawasan yang cermik banget dari Darwin. Argumennya di bab 7 gini. Justru karena ciri-ciri ini dianggap sepele, sama seleksi alam, Nggak terlalu ngaruh ke survival gitu ya? iya, nggak terlalu ngaruh ke survival atau reproduksi. Makanya, mereka cenderung nggak banyak berubah, diwariskan secara stabil dalam satu garis keturunan. Wah, jadi karena diabaikan seleksi malah jadi penanda sejarah keluarga yang lebih bagus. Tepat. Ahli taksonomi ngargain itu bukan karena fungsi vitalnya, tapi karena kestabilan warisannya. Jadi kayak nama keluarga genetik gitu, nunjukin hubungan kekerabatan. Ironis ya, kata Darwin, karakter-karakter yang kurang penting bagi spesies adalah yang paling penting bagi ahli sistematika. Menarik banget. Ini nunjukin gimana seleksi atau ketiadaan seleksi bisa ngebentuk pola yang kita pakai buat mahamin pohon kehidupan. Persis. Lalu ada lagi nih, keberatan dari Mivart. Soal kemungkinan perubahan besar dan mendadak, apa tadi istilahnya? Saltasi ya, lompatan evolusi. Ah iya, saltasi. Sebagai asal mula spesies baru. Ini kan bisa ngejelasin kenapa catatan fosil sering kelihatan bolong-bolong kan? Ya, Mivart dan beberapa yang lain ngusulin ini sebagai alternatif dari evolusi bertahapnya Darwin. Tapi Darwin nolak ini cukup keras di bab 7. Ada beberapa alasan kuat. Apa aja tuh alasannya? Pertama, pengalaman dari domestikasi. Hewan dan tumbuhan yang kita jinakkan. Variasi besar yang muncul tiba-tiba, yang dia sebut monstrosities atau variasi abnormal, emang kadang kejadian. Tapi biasanya cuma di satu atau sedikit individu. Terus kenapa kalau cuma sedikit? Di alam lialam, individu anu ini cenderung susah bertahan atau kawin. Variasinya sering hilang lagi karena kawin silang sama tipe normal. Kecil banget kemungkinannya beberapa individu berubah drastis barengan, terus bisa bikin populasi baru. Sementara kalau seleksi bertahap, lebih mungkin terjadi di banyak individu ya? Benar. Seleksi alam kan kerjanya di variasi-variasi kecil yang lebih umum ada di populasi. Jadi bisa ngumpulin perubahan ke arah yang nguntungin di banyak individu sekaligus. Oke, alasan pertama itu. Terus? Alasan kedua, Darwin itu bukti dari embriologi, perkembangan embrio. Misalnya gimana sayap atau kaki terbentuk. Itu nunjukin proses yang halus banget, bertahap, bukan lompatan tiba-tiba. Embrio sebagai rekaman sejarah gitu ya? Iya, bagi Darwin, embrio itu semacam rekaman sejarah evolusi nenek moyang. Dan rekaman itu nggak nunjukin lompatan besar. Dia tegas bilang, melawan kepercayaan pada perubahan mendadak seperti itu, embriologi mengajukan protes keras. Keren ya cara dia pakai berbagai bidang ilmu buat dukung argumennya, tapi dia juga jujur kan soal keterbatasan pengetahuannya? Sangat. Ini salah satu kekuatan Darwin menurut saya. Di bab 7 dan bagian lain, dia terbuka banget ngakuin banyak hal yang belum diketahui waktu itu. Kayak apa aja tuh? Ya kayak, apa sih penyebab pasti dari variasi awal itu sendiri? Terus, gimana semua bentuk transisi yang mungkin pernah ada? Seberapa lengkap catatan geologi kita? Mekanisme penyebaran organisme yang pasti? Dia ngerasain sendiri beratnya keberatan-keberatan ini. Nggak nganggap memeh sama sekali. Tapi meskipun ngakuin semua ketidakpastian itu, dia tetap yakin sama teorinya ya. Apa yang bikin dia seyakin itu? Keyakinannya itu datang dari kekuatan penjelasan teorinya. Itu kuncinya. Meskipun ada lubang-lubang pengetahuan, Darwin argumennya gini. Seleksi alam itu satu-satunya teori yang mampu nyatuin dan ngejelasin begitu banyak fakta yang tadinya kepisah-pisah.
Dari berbagai bidang ilmu. Iya, dari berbagai bidang. Homologi, kesamaan struktur dasar organ, kayak tulang lengan kita, sayap kelelawar, sirip paus. Terus perkembangan embrio. Adanya organ vestigial, sisa organ nggak kepake, kayak tulang ekor kita. Pola klasifikasi alami, distribusi geografis makhluk hidup di bumi. Semua itu jadi masuk akal dengan teorinya ya? Betul. Semua itu menurut dia tetap jadi misteri gede kalau kita cuma percaya tiap spesies diciptain terpisah. Kemampuan teorinya buat masuk akal terhadap begitu banyak observasi berbeda, itu argumen terkuatnya. Jadi, kajian kita di bab 7 ini nunjukin potret Darwin sebagai pemikir yang, wah, sistematis banget ya. Dia nggak cuma lempar teori, tapi proaktif ngantisipasi dan jawab kritik pakai argumen berlapis. Iya, strategis banget. Dia pakai seleksi alam sebagai inti, tapi juga digabungin sama prinsip lain, kayak hukum pertumbuhan, korelasi bagian, efek pemakaian organ juga. Tepat sekali. Dia seringkali malah bisa ngebalikin apa yang kelihatan kayak kelemahan jadi argumen pendukung. Gimana caranya tuh? Ya, dengan nunjukin gradasi yang mungkin ada, fungsi di tahap peralihan, terus ditambah skala waktu geologis yang panjang banget. Dia ngebangun kasus kalau bahkan struktur atau naluri yang paling rumit pun bisa dijelasin secara masuk akal lewat proses bertahap. Ini demonstrasi penalaran ilmiah yang keren banget sih dalam menghadapi kompleksitas alam. Jadi, memahami perdebatan ini tuh bukan sekedar pelajaran sejarah sains ya jadinya. Bukan cuma itu. Ini kayak ngintip dapur gimana teori ilmiah besar itu diuji, ditantang, dan akhirnya kalau dalam kasus ini malah jadi lebih kuat. Kedalaman Darwin ngeladenin tiap keberatan itu, wah, patut diacungi jempol sih. Sangat setuju. Ini nunjukin pentingnya skeptisisme, pengajuan bukti, sama dialog kritis dalam sains. Justru karena ngadepin tantangan berat kayak gini, teori evolusi jadi sekokoh sekarang. Nah, sebagai penutup nih, mari kita balik ke satu hal yang Darwin sendiri akuin sebagai misteri buat dia. Apa tuh? Penyebab awal dari variasi-variasi kecil yang jadi bahan baku seleksi alam. Sekarang kan udah lebih dari 150 tahun ya, kita udah punya pemahaman soal genetika, DNA, mutasi. Nah, pertanyaannya, seberapa jauh kita sebenarnya udah bisa jawab pertanyaan itu? Pertanyaan bagus. Dan apakah pengetahuan modern soal sumber variasi ini mengubah cara kita ngelihat keberatan-keberatan Mivart dan kawan-kawan yang kita bahas tadi? Ini mungkin sesuatu yang menarik buat Anda eksplorasi lebih lanjut di rumah.